Sejarah rumah Hos Cokro Aminoto awal dari ideologi di Indonesia dan lahirnya sayap kanan dan juga sayap kiri. Dari sekian banyak situs-situs sejarah yang ada di Indonesia, nyatanya masih ada dan banyak tempat-tempat peninggalan sejarah yang lepas dari pandangan kita. Salah satu tempat bersejarah yang jarang dikenal orang adalah rumah Haji Umar Shahid Cokro Aminoto, atau yang lebih pamor ataupun lebih dikenal dengan panggilan Hos Cokro Aminoto. Di rumah itu pernah dihuni banyak nama-nama besar yang berpengaruh di Republik ini. Hal ini karena rumah itu dahulunya selain ditinggali sendiri oleh Hos Cokro Aminoto, rumah itu juga dijadikan Cokro Aminoto sebagai rumah indekos atau kos-kosan. Selain itu, rumah Cokro Aminoto tersebut juga dijadikan sebagai sarana atau tempat belajar bagi murid-muridnya. Di sini, mereka belajar agama hingga politik. Hal ini karena Cokro Aminoto sendiri merupakan pentolan dari Sarekat Islam atau SI yang merupakan transformasi dari Sarekat Dagang Islam. Bahkan, menurut beberapa sumber, rumah ini sempat dijadikan sebagai pesantren kecil-kecilan. Rumah bersejarah ini terletak di Jalan Peneleh 7, nomor 29-31 di Surabaya. Rumah ini berada di salah satu gang kecil di Peneleh. Kita mungkin tak akan menyangka jika rumah ini adalah bagian atau malah tempat lahirnya pembesar-pembesar Republik kita ini. Di rumah ini pernah tinggal anak-anak kos yang antara lain adalah Soekarno, Semaun, Alimin, Darsono, Tan Malaka, Muso, bahkan hingga Kartosuwiryo. Siapa yang tak kenal mereka semua? Beberapa dari mereka adalah pahlawan nasional, proklamator, dan sisanya adalah pemberontak. Soekarno merupakan siswa HBS atau Hoogland Burgerlijke School, yang katanya adalah sekolah lanjutan di zaman Belanda. Namun, apakah mereka semua merupakan siswa dari HBS itu tidak ada yang bisa memastikan. Sebenarnya, tidak lama mereka berkumpul dalam satu kos. Soekarno sendiri hanya ngekos di rumah tersebut selama 2 tahun, yaitu pada tahun 1917 hingga 1919. Namun, waktu tersebut telah menjadikan rumah tersebut sebagai taman berkembangnya pemikiran-pemikiran para tokoh tersebut. Dari berkumpulnya Soekarno, Alimin, Muso, Kartosuwiryo, dan lainnya, inilah akhirnya mereka memberikan konsepsinya masing-masing terhadap negara ini. Soekarno memilih ideologi nasionalisnya, Semaun, Muso, dan Alimin di masa depan menjadi kamerat yang berhaluan komunis. Bahkan, Muso menjadi penggerak pemberontakan Madiun, ataupun yang lebih kita kenal sebagai PKI Madiun. Darsono, menurut beberapa sumber, menjadi penggerak kaum sosialis untuk melawan Belanda. Kartosuwiryo dianggap sebagai pemberontak karena memproklamirkan Negara Islam Indonesia ataupun NII, sementara Tan Malaka adalah seorang revolusioner yang bergerilya hingga ke luar negeri dan menjadi pergerakan Republik Indonesia ataupun Bapak Penggerak Republik Indonesia. Semua yang akhirnya terjadi di masa depan berawal dari rumah sederhana milik Hos Cokro Aminoto ini. Semua pemikiran-pemikiran hebat dan gerakan-gerakan revolusioner ataupun pemberontakan mereka pelajari di rumah sederhana ini. Bahkan, kemerdekaan hari ini adalah hasil dari proklamasi Soekarno yang berhaluan nasionalis. Dan itu mungkin ia kenal di rumah sederhana ini. Pemberontakan Madiun yang dimotori Muso adalah buah dari komunismenya. Dan mungkin juga ia mengenal komunis di tempat ini. Semua yang akhirnya terjadi di masa depan berawal dari rumah sederhana milik Hos Cokro Aminoto ini. Semua pemikiran-pemikiran hebat dan gerakan-gerakan revolusioner ataupun pemberontakan mereka pelajari di rumah sederhana ini. Bahkan, kemerdekaan hari ini adalah hasil dari proklamasi Soekarno yang berhaluan nasionalis. Dan itu mungkin ia kenal di rumah sederhana ini. Pemberontakan Madiun yang dimotori Muso adalah buah dari komunismenya. Dan mungkin juga ia mengenal komunis di tempat ini. Semua yang akhirnya terjadi di masa depan berawal dari rumah sederhana milik Hos Cokro Aminoto ini.
Semua pemikiran-pemikiran hebat dan gerakan-gerakan revolusioner ataupun